Inilah jawaban bagi para pengkritik. Mungkin itulah kalimat yang tepat untuk membungkam orang-orang yang selama ini menilai PSSI melakukan jalan pintas dengan melakukan naturalisasi pemain keturunan. Meskipun sebenarnya itu sah-sah saja. Jadi, saat selama ini banyak yang mengkritik PSSI di bawah Erick Thohir hanya fokus pada timnas saja tanpa membenahi liga, malam ini Erick Thohir menjawabnya. Saat untuk kali pertama, liga tertinggi Indonesia menggunakan teknologi VAR atau Video Assistant Referee di kompetisi resmi Liga 1. Di mana VAR... Yo guys, tekan subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Al Cohlil. Oke guys, apa kabar semua? Semoga sehat selalu guys. Oke, kali ini kami memeriksa tentang info timnas terupdate guys. Wah, Indonesia makin maju. VAR sukses digitalisasi wasit dari Inggris guys. Wajah sepak bola berubah. Indonesia makin modern. Wah, langkah Pak Erick Thohir Ketua Umum PSSI jadikan Liga 1 sorotan Asia. Wow. Oke guys, seperti apa video informasi tersebut? Yuk kita langsung saja simak videonya sampai selesai agar gak gagal paham. Langsung saja kita klik videonya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini ya. Wah, Indonesia makin maju guys, mantap. VAR sukses. Setelah sukses membuat wajah timnas kita semakin membaik dengan prestasi timnas Garuda yang mulai bisa unjuk gigi dan berbicara di kancah Asia, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir selanjutnya berupaya untuk meningkatkan kualitas Liga Indonesia. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas kepemimpinan pengadil lapangan lewat penggunaan teknologi VAR hingga digitalisasi perform wasit. VAR sendiri malam tadi akhirnya sudah diterapkan dan hal itu memicu beberapa komentar positif. Meski tak sedikit pula yang masih memberikan kritikan terkhusus pada kinerja wasit. VAR sudah digunakan guys di Liga 1 Indonesia. Mantap. Visi besar memajukan sepak bola Indonesia. Luar biasa tak kamu PSSI ini guys ya. Inilah jawaban bagi para pengkritik. Mungkin itulah kalimat yang tepat untuk membungkam orang-orang yang selama ini menilai PSSI melakukan jalan pintas dengan melakukan naturalisasi pemain keturunan. Meskipun sebenarnya itu sah-sah saja. Jadi, saat selama ini banyak yang mengkritik PSSI di bawah Erick Thohir hanya fokus pada timnas saja tanpa membenahi liga, malam ini Erick Thohir menjawabnya. Saat untuk kali pertama, liga tertinggi Indonesia menggunakan teknologi VAR atau Video Assistant Referee di kompetisi resmi Liga 1. Di mana VAR luar biasa guys. Sekarang Liga 1 Indonesia pakai VAR guys. Wah, kayak di luar itu sendiri digunakan untuk kali pertama dalam laga semifinal Championship Series yang mempertemukan antara tim Bali United menghadapi Persib Bandung di Training Ground Bali United. Digunakan saat pertemuan Bali United versus Persib. Dalam jalannya laga sendiri, Bali United yang bermain sebagai tim tuan rumah harus puas bermain imbang 1-1. Usai gol dari Jefferson di menit 83 berhasil disamakan oleh header dari David Da Silva di masa injury time. Tapi terlepas dari hasil imbang 1-1 sendiri, VAR malam itu tak hanya ditunjukkan, tapi juga digunakan wasit. Saat di menit 50, David Da Silva nampak dijatuhkan oleh pemain dari Bali United di dalam kotak penalti. Melihat potensi penalti dalam insiden itulah, wasit pun memilih untuk melihat VAR berdiskusi dengan wasit VAR. Sebelum akhirnya wasit utama memutuskan untuk memberi hadiah penalti untuk tim Persib Bandung, yang tak lagi diprotes oleh para pemain kedua tim karena jelas VAR menunjukkan kondisi sebenarnya yang tak bisa dibantah lagi. Oke. Wah, itu momen wasit Liga 1 pertama kali cek VAR guys ya. Wah, sudah canggih guys liga kita. Penggunaan VAR ini jelas sangat membantu karena akan mengurangi kontroversi yang mungkin terjadi akibat pengambilan keputusan yang salah. Usai laga, dari media sosial nampak sebagian besar penggemar sepak bola Indonesia mengapresiasi penggunaan VAR ini karena jelas akan dan berhasil mengurangi potensi kesalahan wasit. Keren sih, walaupun masih di atas meja pakai taplak, penggunaan VAR sama wasit VAR-nya sih udah bagus ya. Tingkat kepuasan 84%. Untuk awal bagus, berjalan lancar. Mungkin bisa lah di ruangannya ditambahin atribut desain liganya biar nggak polos gitu kayak lagi ngawasin CCTV. Ditambah potongan rambutnya cepak pula. Ada aja kurangnya sih, bisa dievaluasi lagi yuk biar lebih baik. Lah, udah ada VAR aja.
Udah nggak lihat lagi dari 2022 bulan 10. Wasit sudah memberikan penalti ke Persib dan sudah memberi kartu merah ke pemain Bali. Wasit sudah cukup bagus performanya. Yang sedikit disayangkan adalah tidak memberikan kartu kuning ke pemain Bali yang menaikkan tangannya ke Nick dan Dola yang menaikkan lututnya. VAR-nya udah sehat, cuma wasit utamanya aja tuh yang sakit jiwa, nggak tahu aturan advantage dan pelanggaran orang terakhir saat counter attack. Harusnya bisa dapat 3 kartu merah pemain Bali kalau wasit sehat malam ini. Meski secara umum penggunaan VAR ini Itu tadi komenan para netizen guys ya, reaksi para netizen Indonesia saat melihat Liga 1 ini sudah menggunakan VAR guys. Ada yang bilang sudah bagus sih pakai VAR, tapi sayang masih pakai telapak meja itu guys. Ada yang bilang gitu guys ya. banyak diapresiasi positif, tapi jelas masih terdapat masalah soal wasit yang belum sepenuhnya selesai. Kualitas dari wasit perlu ditingkatkan, dan itulah yang telah coba dilakukan oleh Ketua Umum Erick Thohir yang dalam beberapa kesempatan mulai mendatangkan wasit asal Jepang untuk melakukan pendidikan atau transformasi ilmu ke wasit-wasit Liga 1 kita, hingga akan menggunakan sistem digitalisasi wasit dari Inggris. Wah, oke. Sistem yang akan diambil dari Inggris ini digunakan untuk mendata setiap keputusan wasit dalam laga yang mereka pimpin. Dari data yang diambil inilah akan diketahui performa dari wasit, sehingga bisa dinilai penampilan dari wasit tersebut. Apakah layak untuk memimpin kompetisi Liga 1 atau harus terdegradasi dari wasit Liga 1? Nanti Wow, rencana Pak Erick Ketua Umum PSSI ini sangat masuk sekali guys ya. Bagus sekali, harus diterapkan seperti itu guys ya. nantinya akan ada digitalisasi perwasitan. Seluruh wasit masuk ke dalam suatu sistem dari Inggris. Nanti akan kelihatan kinerja wasit seperti apa lewat sistem tersebut. Ujar Erick Thohir, sumber antaranews.com. Suasana di ruang tar di Satgas. Intervensi Erick Thohir majukan Liga. Oke. Seperti kita sama-sama ketahui, bukan rahasia lagi jika Liga kita belum mampu menghasilkan banyak pemain berkualitas yang siap bersaing di kancah Asia. Dan itu kenapa pelatih Shin Tae-yong sempat mengungkap agar kualitas Liga di tanah air bisa ditingkatkan. Hal itu dimaksudkan agar timnas bisa lebih kuat. Atas dasar itulah Ketua Umum PSSI coba melakukan intervensi terkait dengan cara meningkatkan kualitas Liga kita. Dalam interview yang kami kutip dari Detik Sport, saat ditanya tentang cara yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas Liga 1, Erick Thohir menjelaskan jika akan ada banyak terobosan, seperti mewajibkan tim-tim di Liga 1 menggunakan pemain U23 hingga tim di Liga 2 menggunakan pemain U20. Saya mau mulai melakukan intervensi mulai tahun ini, sebagai otoritas tertinggi sepak bola. Ya macam-macam, pokoknya demi kebaikan Liga. Habis itu saya kasih fondasinya, setelah itu mereka jalanin. Ya banyak, tidak sekedar kalender. Kemarin saya sudah intervensi, wajib Liga mempunyai pemain U23 1 kali 45 menit, di Liga 2 U20. Kemarin saya sudah intervensi, tapi intervensi baik, bukan intervensi konyol. Maksudnya begini, kalau kita nanti, kemarin Liga minta pemain asing ditambah. Terus kalau pemain asing ditambah, pemain Indonesia hilang bagaimana? Makanya saya intervensi, U23 harus ya, U20 harus ya, kan begitu. Ujar Erick Thohir, sumber Detik Sport. Sejauh ini di bawah kepemimpinan Ketua Umum Erick Thohir, banyak penggemar sepak bola kami rasa cukup puas dengan bagaimana PSSI coba meningkatkan sepak bola kita. Meskipun masih belum selesai semua dan masih banyak PR yang perlu ditingkatkan. Oke. VAR kita cukup baik. Oke, VAR kita cukup baik. VAR bagus untuk sepak bola Indonesia, seperti sepak bola Eropa. Ada banyak situasi penting yang diperiksa melalui VAR dan kebanyakan membantu wasit mengambil keputusan dengan tepat, kata Nick Kuipers di situs Liga 1. Kembali berbicara soal VAR. Secara umum, VAR yang digunakan oleh Indonesia ini cukup baik teman-teman, karena mendapatkan pantauan dan training langsung dari FIFA. Bahkan dapat dikatakan, VAR kita ini lebih baik dari VAR yang ada di Piala Asia U23 di Qatar yang lalu. Ya kah, begitu guys. Menurut laporan yang kami kutip dari bola.com, katanya tadi guys, VAR Liga 1 ini lebih baik guys dibanding VAR di Piala Asia 2023 kemarin guys ya. Wah. disebutkan jika terdapat 11 kamera yang digunakan dalam pertandingan Bali United menghadapi Persib Bandung malam tadi. Selain itu, VAR ini juga bakal bisa menampilkan garis offside jika terjadi potensi gol yang terkena offside atau tidak. Meskipun di laga Bali kontra Persib nampak tak ditampilkan.
Oh iya, sebagai informasi tambahan, ruang VAR di laga ini juga menggunakan mobile VAR atau ruang VAR yang ada di dalam mobil, di mana mobile VAR membutuhkan listrik dari genset yang berkapasitas 10 kWh. Wah. Dengan ruangan dalam mobile VAR ini tidak boleh suhunya di atas 17 derajat Celcius. Gitu. Mantap luar biasa guys. VAR kita lebih baik guys ya, mantap. Dibanding VAR Piala Asia U23 di Qatar kemarin guys ya, yang penuh kontroversi. Jelas, dengan adanya VAR yang mulai diterapkan di Liga 1, harapannya Liga 1 akan minim dari kontroversi keputusan wasit. Dan itu tentu bagus untuk kemajuan Liga Indonesia, yang muaranya adalah menghasilkan para pemain berkualitas yang lahir dari Liga Indonesia. Oke. Jadi itulah cerita di balik debut VAR di Liga 1 Indonesia. Nah, oke guys, begitulah video yang kami reaksi info timnas terupdate dari YouTube channel GL News guys. Yang salah satu video yang kami reaksi dengan judul Indonesia makin maju, VAR sukses digitalisasi wasit dari Inggris. Wah, wajah sepak bola berubah. Ya, semoga adanya VAR ini, pertandingan Liga 1 ini akan semakin baik. Tidak ada kontroversi, tidak ada mafia bola seperti tahun-tahun yang sudah terjadi tahun lalu ya guys ya. Dan semoga liga kita akan semakin maju. Adanya VAR ini bisa berjalan dengan lancar guys ya. Semoga tidak ada kontroversi yang terjadi dengan adanya VAR ini. Semoga sukses terus ya Liga 1. Oke guys, cukup sekian guys reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.